Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a man khafada tawadu'an li jalalihi wa fataha al-baba liman intasaba tanasaban li ifdalihi wa jazama liman irkabara takaburan li zinatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap para alim, para ulama, nakhusu bidzikri ihtiraman wa ta'diman Kiai Haji Musleh Muallim sahibul fadilah was samahah, nakhusu bidzikri ihtiraman wa ta'diman Kiai Haji Hasan Iraqi bin Kiai Haji Muhammad Amin bin Kiai Haji Syekhana Fathul Bari Paniram. Nakhusu bidzikri ihtiraman wa ta'diman kepada Fadilatul Ustaz Abdullah wa jami'il asatidi wal jama'ati min majlisina majlis khatmil Quran al-mubarakah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita di majlis yang kita cintai ini. Tentunya kita datang berangkat dari rumah menuju majlis ini takkan pernah pulang kecuali kita telah membawa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan pada malam hari ini saya menyampaikan tausiah terkhusus kepada guru kami Kiai Haji Hasan Iraqi. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh orang tua kita, sesepuh kita Kiai Haji Musleh Muallim, tentang Kiai Haji Hasan Iraqi yang ada di sebelah kanan saya ini. Beliau ini adalah cucu dari Syekhona Fathul Bari Paniram dan juga cucu dari Syekhona Kiai Haji Mahfud Sirat Sampang. Yang keduanya kita tahu adalah mursyid Thariqah An-Naqsabandiyah An-Nahdiyah. Untuk di Kalimantan Barat ini, terkhusus di Kabupaten Ketapang, terkhusus lagi orang Madura, saya yakin dan percaya tidak ada dari jemaah yang ada ini dari dua kabupaten ini yang bukan dari ikhwan akhwat Thariqah An-Naqsabandiyah. Kenapa? Karena dua ulama inilah yang merintis Kalimantan Barat. Yang awalnya belum ada ulama datang di Kalimantan Barat, kedua ulama besar inilah yang membimbing kita, mengenalkan kita tentang apa itu thariqah, apa itu gunanya thariqah, untuk apa itu thariqah. Jadi Kiai Hasan Iraqi ini dari jalur abah beliau, cucu Syekhona Fathul Bari, yang biasa sampean kalau ziarah ke Keramat Paniram. Kalau dari jalur ibu beliau ini, cucunya Kiai Haji Mahfud Sirat, jadi kanan kiri lacing benih gantili. Jadi kita semua, baik itu yang berguru secara langsung ataupun yang berguru sababiyah, maka kita semua adalah berguru kepada beliau ini. Karena kita berguru kepada kakek beliau, kita berguru kepada orang tua beliau. Kalau saya, guru saya yang menjadi nasab keilmuan saya adalah Kiai Haji Mubashir Mahfud dan Kiai Haji Mustafa Mahfud. Sedangkan kedua guru saya ini adalah saudara dari umi beliau, yaitu Nyai Hajah Ummi Kulsum binti Kiai Haji Mahfud Sirat. Jadi itu. Jadi nasab keilmuannya saya dari Kiai Haji Mubashir dan Kiai Mustafa.
Nah, beliau ini adalah guru sababiah saya karena ponakan dari guru saya. Kalau dengan Kiai Faisal Maksum, beliau ini sepupu. Jadi alhamdulillah malam ini majelis kita bisa dihadiri oleh beliau, bersama-sama kita di tempat ini. Tentu mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari beliau, dari orang tua beliau, dari ayahanda beliau, dan dari kakek beliau, Kiai Haji Fathul Bari dan Kiai Haji Mahfud Sirot. Thariqah ini yang tertinggi itu anak Sabandi, Pak. Jadi jemaah biar tahu, letak posang sambil. Thariqah tertinggi itu adalah anak Sabandiyah, anak dia. Tidak ada thariqah yang melebihi thariqah ini. Thariqah yang lain itu di bawahnya. Makanya thariqah anak Sabandiyah ini tidak mudah mendapatkan mursyid. Karena untuk menjadi mursyid thariqah anak Sabandiyah ini minimal harus ada 3 mursyid yang bermimpi langsung dapat dari Allah, baru di baiat kiai tersebut, baru dia jadi mursyid. Kalau hanya 1, hanya 2 mursyid yang bermimpi langsung dapat petunjuk dari Allah, belum cukup, minimal harus 3. Itulah Naqsabandiyah. Kalau thariqah lain cukup di baiat oleh 1 mursyid saya, selesai. Tak perlu dapat petunjuk dari Allah langsung dijadikan penerus, dijadikan mursyid, di baiat jadi. Kalau thariqah lain, maka sampean kita semua, kita ini beruntung menjadi jamiah thariqah anak Sabandiyah, anak dia, yang insya Allah kita nasab thariqah kita ini adalah kepada Kiai Mahfud Sirot dan kepada Syekhona Fathul Bari. Kita ini sampah, kita ini makhluk kotor, tidak bisa mengandalkan ibadah kita, tak bisa. Makanya insya Allah kita kalau sudah di baiat, pertahankan itu, pertahankan, jangan sampai lepas sampai akhir hayat kita. Kenapa? Karena ini yang diharapkan nanti kita teng-teng, Pak, dibawa oleh Syekhona, dibawa oleh Kiai Mahfud. Pertahankan itu. Nah, jadi kita sekarang guru kita telah tidak ada, Syekhona Fathul Bari sudah tidak ada, Kiai Mahfud Sirot sudah tidak ada, Kiai Maksum Mahfud sudah tidak ada. Sekarang tinggal keturunan beliau. Maka mari hormati keturunannya. Maka ulama dulu, para santri dulu, kenapa ilmunya barokah? Karena menjaga nasab keguruan ini. Tawaddu ya. Tidak hanya kepada guru nasabnya saja. Biarpun hanya guru sabab, karena ponaannya, cucunya, tetap tawaddu, takdiman. Kalau kata Imam Hanafi itu, laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya tidak ada guru, maka aku tidak akan pernah bisa mengenal Tuhanku. Jadi itu Pak pentingnya. Jadi sedikit saya sebelum menyampaikan tausiah, mohon maaf Kiai, karena beliau tak kesokan untuk menyampaikan tausiah. Ini artinya saya yakin melamakan. Nyon seorang abdin cuma mengenalkan, menambah dari apa yang telah disampaikan oleh orang tua kita, sesepuh kita Kiai Haji Muslim Alim, agar sampean kenal, sampean kenal. Biar uning, beliau ini seteretanan berdelok. 3 saudara beliau ini, laki-laki semua. Jadi Kiai Haji Muhammad Amin dan Nyai Hajah Ummu Kulsum ini punya 3 putra. Yang pertama Kiai Haji Ubaidillah, yang kedua Kiai Haji Ahmad Fauzan, dan yang bungsu ini Kiai Haji Hasan Airoki. Ini beliau panggil Rai Roki. Ini ampun 2 orang boleh compon Alek Gulu Gusudin. Jadi pola boleh jemaah silaturahmiyah, silakan Pak. Cek kok takok mun ngatup ke guru ni ka. Mun ngalap berokah ke guru ni ke cek takok. Jarang ke guru ni ke cek berokah Pak. Mun kita ke orkestra selebur kerana bunyi berokah. Tapi mun ke guru insyaallah barokah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang ada di darat, yang ada di laut, dari 1000 makhluk yang diciptakan Allah, 400 itu ada di daratan dan 600 itu ada di lautan. Dari 1000 ini Allah membagi
Makhluk ini menjadi dua, kata Rasulullah. Apa dua? Yang pertama adalah disebut dengan makhluk ijad. Makhluk ijad adalah makhluk utama yang diciptakan Allah di muka bumi ini sebagai makhluk yang bertugas untuk menciptakan kesejahteraan di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, kata Allah. Di samping itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Maka kita sebagai manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah, karena kita adalah manusia utama yang mendapat tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi ini. Dari segala elemen manusia, dari segala bidang, dari segala pangkat yang dimiliki oleh manusia, kita semua elemen manusia mempunyai kewajiban untuk memakmurkan dunia ini. Karena ketika satu dari elemen manusia itu tidak menjalankan tugasnya di muka bumi ini, menjalankan kekhalifahannya, maka bumi ini tak akan bisa tegak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiwamuddin wad dunya bi arba'ati asya." Kuat atau tidaknya agama, kuat atau tidaknya dunia ini tergantung dari 4 perkara. Jadi tidak tegaknya atau tegaknya bumi ini, agama ini, tergantung 4 pilar penentu ini, 4 pilar yang menunjang ini. Ketika satu saja roboh, maka bumi akan roboh. Apa dari 4 ini? Yang pertama, kata Rasulullah, bi ilmil ulama, yaitu dengan ilmunya para ulama. Kenapa dengan para ilmunya ulama? Al ulama warasatul anbiya. Ulama lah penuntun yang menjadi penerus para nabi dan rasul. Ulama yang membimbing kita, mana hak, mana batil, mana itu yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana itu yang dilarang, mana itu yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada ulama, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, niscaya manusia tak lebih seperti binatang. Mulianya ulama, mulianya manusia itu karena ilmu, bukan karena yang lain. Oleh karenanya, penunjang pertama, tiang pertama dari tegaknya bumi ini adalah dengan ilmunya ulama. Maka para ulama berdakwah kemana-mana, ustadz, kiai, syekh, ada pengajian, ada majelis, ada pesantren, ada madrasah, ada TPA dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk menegakkan bumi ini. Karena penegak bumi ini salah satunya adalah ilmu ulama. Kita ini manusia, Pak. Manusia itu sering lupa, sering diingatkan saja kita sering lupa. Apalagi kita dibiarkan, tidak diingatkan untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk mulia yang diciptakan Allah, yang bertugas memakmurkan bumi ini. Dan kita tidak hanya sekedar hidup di bumi ini, tapi diwajibkan kembali ke hadirat Allah, kalau tidak ke surganya, ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Laulal ulama lahalakal jahilun, kata Rasulullah. Seandainya tidak ada ulama, niscaya akan hancur para orang-orang bodoh itu. Karena orang bodoh diibaratkan orang yang buta. Dia tidak tahu kemana harus berjalan, mana ini yang hak, mana ini yang batil. Kalau tidak dapat petunjuk dari para ulama, maka orang bodoh, kata Rasulullah, itu akan hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, penopang bumi dan agama ini adalah bi'adlil umara, yaitu dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin juga mempunyai peran begitu penting di dalam tegaknya agama dan bangsa serta bumi Allah ini. Percuma kita punya ulama yang menebarkan ilmu, tapi kita tidak punya pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Coba kita lihat negara-negara yang tidak aman. Mereka berdaulat bernegara tapi tidak aman. Ada perang di dalam negeri itu, tidak aman, Pak. Tidak tenang. Malam ini di Palestina, malam ini dia berdoa untuk tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Belum tentu besok paginya ia terbangun.
bisa saja sudah mati karena kena bom. Maka kita beruntung berada di Indonesia ini. Kenapa? Karena pemimpin kita meskipun tidak 100% baik, tapi paling tidak pemimpin kita telah dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di negeri tercinta kita ini. Dari segala elemen, dari segala tingkatan, baik itu dari RT, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Jadi negara itu penting. Kenapa kata Rasulullah? Laulal umara la akanan nasu ba'duhum ba'da. Karena ketika tidak ada pemimpin, niscaya manusia akan makan sebagian yang lain. Ka'akalat di'bul ghanam, sebagaimana singa yang memakan dengan kambing. Jadi penting pemimpin. Maka ada aturan, yang salah dihukum, ada undang-undang. Jadi eksekutifnya adalah presiden dan bawahannya, legislatifnya yang membuat undang-undang adalah DPR, yang menjalankan hukum itu disebut dengan yudikatif kalau kita di Indonesia ini. Ini yang disebut dengan pemerintah yang punya otoritas untuk menghukum, menangkap dan mengadili orang-orang yang bersalah di negara kita Indonesia ini. Jadi negara adalah ajaran agama. Tetapi ingat, pemerintah juga tak akan ada presiden, tak akan ada gubernur, bupati, camat, lurah, RT dan sebagainya kalau tidak ada rakyat. Inilah yang disebut dengan simbiosisme mutualisme. Tidak ada rakyat tanpa ada pemimpin. Tak mungkin ada pemimpin tanpa adanya rakyat. Maka antara rakyat dan pemimpin sama-sama punya hak. Rakyat punya hak, punya kewajiban. Pemimpin juga punya hak dan punya kewajiban. Haknya pemimpin itu ditaati, haknya rakyat itu diayomi. Kalau ini berjalan, maka dua penyangga agama dan dunia ini sudah tegak. Baru yang ketiga. Apa yang ketiga? Bisa khawatil agniya, yaitu dengan dermawannya orang kaya. Orang kaya juga penentu, Pak. Penentu tegaknya agama, penentu tegaknya bumi ini. Karena orang-orang kaya inilah kita bisa membangun masjid. Karena ada orang kaya kita bisa membangun pesantren. Karena ada orang kaya bisa menciptakan di kampung kita, di desa ini, jalannya bagus, bangunannya bagus-bagus. Itu karena banyak orang kaya dan dari pemerintah itu juga. Karena ada orang kaya yang miskin terayomi. Buktinya apa? Kalau mau buat rumah, nyuruh orang yang miskin. Tak mungkin orang kaya nyuruh buat rumah pada orang yang kaya. Di zaman Nabi Daud pernah terjadi ini. Datang ke Nabi Daud, demo rakyatnya. Nabi Daud, kenapa kami harus ada yang mati? Kenapa kami harus ada yang miskin, ada yang kaya? Nabi Daud, coba kau doa kepada Allah. Doa mustajab. Doakan kami tak pernah mati-mati. Doakan kami semua kaya, tak ada yang miskin. Kalau memang betul Allah itu adil. Apa kata Nabi Daud? Pengertian adil yang dimaksud kalian itu salah, kata Nabi Daud. Tapi kalau kalian ingin bukti, akan kubuktikan. Doa Nabi Daud kepada Allah. Akhirnya apa? Rakyatnya tak ada yang mati, tak ada yang miskin. Hidup terus tak mati-mati. Sampai matanya meleleh air nanah, tak mati, tak dicabut nyawanya oleh Allah. Akhirnya bingung, anaknya bingung, cucunya bingung, mau kerja tak bisa, nukhim bana. Bingung sudah. Terus yang kaya satu mau buat rumah, perintah yang kaya yang satunya lagi, ayo kau mau ku upah, aku buatkan rumah yang model ini. Apa kata yang satu yang disuruh? Sembarang kau nih, kau mau upah aku, kau berapa berani upah aku? Kalau kau mau upah aku 1 juta, aku ngupah kau 2 juta. Dia punya aku jak rumahku kerjakan. Yang satu nyuruh, yang kaya satu nyuruh, akhirnya tak ada yang kerja. Tak ada kehunan pesen pesan. Bingung umat Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud tolong doa lagi kepada Allah, kembalikan seperti asal lagi. Mana yang mau dimiskinkan, mau dikayakan, terserah. Mana yang mau dimatikan, dihidupkan, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adil
itu bukan mesti harus sama. Yang disebut adil itulah ada warna di dalam kehidupan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh. Kenapa? Karena memang hidup itu berpasang-pasangan. Jangankan kita, doa Rasulullah sendiri itu ada yang tidak diijabah oleh Allah. Doa apa? Rasulullah pernah berdoa karena di zaman Rasulullah itu ada 2 Umar yang begitu hebat. Apa kata Rasulullah? Seandainya 2 Umar ini masuk Islam, niscaya Islam akan cepat dan makin kuat. Allahumma a'izzal Islam bi Umari. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, kuatkan Islam, jayakan Islam dengan 2 Umar. Siapa 2 Umar itu? Yang pertama adalah Umar ibn Khattab. Yang kedua adalah Umar bin Hisham. Sampai kalau saya nyebut Umar bin Hisham, takkan tahu sampean. Tapi kalau saya nyebut nama populernya, sampean langsung paham. Siapa? Dialah Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. 2 yang diminta Rasulullah untuk beriman kepada Islam, tapi hanya 1 dikabulkan, yaitu Sayyidina Umar. Kenapa? Karena hidup perlu keseimbangan. Jika ada hak, ada batil, siang, malam, ada yang benar, ada yang salah. Keseimbangan, Pak. Jadi jangan heran sampean kalau ada orang yang taat, bodoh, semursal, tak tebur. Biasa. Memang hidup ini seimbang seperti itu. Beda laki, beda bini. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi cukup dengan Sayyidina Umar itu ternyata tanpa harus 2 Umar. Ternyata Umar bin Hisham tunduk kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia terkenal berani, tidak hanya kepada manusia. Setan takut Sayyidina Umar. Tidak hanya di dunia, tapi nanti ketika di dalam kubur pun Sayyidina Umar itu tetap berani, Pak. Malaikat munkar nakir getak, Pak. Bentak di Sayyidina Umar. Betul kisahnya itu ada di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hadratul Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab Nasaihul Ibad diceritakan begini. Ketika Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali ini penasaran apa nanti dalam kubur dia dengan munkar nakir. Karena ketika masih hidupnya pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah Umar ini, aku se-Umar ini, keberanianku ketika aku masih di dunia tetap ketika aku nanti mati? Kata Rasulullah, iya tetap Umar, kamu tetap akan berani meski dalam kubur. Setelah mendapat jawaban itu dari Rasulullah, apa kata Sayyidina Umar? Demi Allah ya Rasulullah, biar malaikat munkar nakir nanti akan kulawan. Asal kekuat Sayyidina Umar, saking banget. Akhirnya apa? Masuk ke dalam kubur, diikuti oleh Sayyidina Ali. Setelah dimakamkan, tanah diratakan, yang lain pulang, Sayyidina Ali tetap di situ, ngintip, minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, beri petunjuk, saya ingin melihat apa yang dilakukan Umar menghadapi malaikat munkar nakir di dalam kubur. Diintip oleh Sayyidina Ali, dibuka hijab oleh Allah. Akhirnya Sayyidina Ali bisa melihat. Ketika Sayyidina Umar di dalam kubur, langsung datang malaikat munkar nakir. Langsung tanya, "Marabbuka wa man nabiyuka?" dan sebagainya. Dijawab oleh Sayyidina Umar. Setelah dijawab, Sayyidina Umar balik nanya, "Kamu nanya seperti itu, emang Tuhan kamu siapa? Nabi kamu siapa? Apa kamu tidak tahu kalian berdua bertanya dengan siapa? Coba kenalkan nih, Umar bin Khattab ini adalah teman dari kekasih Tuhan yang engkau sembah." Tetapi saya yang lelaki teman. Pergi saya yang lelaki. Beni ben TV tapi coba sampai nanti pun berdiri sedepak kadang menteri lah cengong. Sedepak umur kadang nanti masuk kubur. Tak kenal kaki mungkin nakir. Santri makin muslim jemaah mubarakah. Memang kita bisa nanti itu banyak kisah-kisah di dalam yang mutawatir di dalam kitab itu seperti itu. Kita andalkan guru kita, karena yang kita andalkan guru kita memang.
Guru kita ngandalkan gurunya, gurunya ngandalkan gurunya, gurunya ngandalkan gurunya, baru ke salafun sholihin, baru tabi'in, baru tabi'in, baru sahabat, baru ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan nanti kita nanti rombongan masuk surga. Mungkin kitanya sendiri mungkin tidak mampu, tapi saya punya Kiai Mubashir Mahfud terus naik ke atas. Itulah pentingnya sanad keilmuan, sanad keguruan. Maka ketika Anda telah punya guru, punya sanad, jangan sampai terlepas apapun yang terjadi. Gak lepas, Pak. Jangan mudah percaya, jangan mudah berpindah, apalagi di dalam toriko. Hati-hati. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ketika kalian tidak mengerti. Jalan TV jemaah. Jadi penyangga bumi dan agama yang ketiga itu adalah orang kaya. Laulal aghniya la halakal fuqara, kata Rasulullah. Seandainya tidak ada orang kaya, niscaya akan hancur orang-orang miskin, orang-orang fakir itu. Siapa ya, Pak, yang mau ngasih kerja kalau bukan orang kaya? Baru yang terakhir, penyanggah agama dan bumi ini adalah bidu'ail fuqara, yaitu dengan doanya orang fakir Jangan anggap enteng fakir miskin itu, Pak. Doanya istijabah. Mungkin mendoakan diri sendiri dia tidak bisa, tak dikabul Allah. Tapi mendoakan orang itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis Nabi. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa penyanggah dari 4 penyanggah bumi dan agama ini, salah satunya adalah doanya orang-orang fakir. Laulal fuqara'u lahalakal aghniya, niscaya akan hancur para orang kaya. Muntada orang miskin, kalau tidak ada orang yang fuqara, maka orang kaya juga akan hancur. Pesen tak kira berdegunan. Ipakam ma pesen itu. Tak kira bodeng naman padi, tak kira bodeng nukangin. Ore, ada yang ngalaku TV. Lah apa bisa sampean mau pada sokin kereta umat Nabi Daud. Degunan. Maka simbiosisme, mutualisme, saling keterkaitan. Kita semua ini, kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Hargai yang miskin oleh yang kaya, hargai yang punya ilmu oleh santri-santrinya, hargai santrinya sekalipun, karena kau tak akan jadi kiai, tak akan jadi syekh kalau tak punya santri. Begitupun kau tak akan menjadi santri, bahkan tak akan bisa apa-apa kalau kamu tidak punya guru. Semuanya keterkaitan kita. Kalau hidup saling menghormati di dunia ini, maka agama akan tegak, negara akan tegak, bumi akan tegak. Insya Allah itulah yang dimaksud oleh Al-Quran. Insya Allah negeri kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.